Hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum memulai pengajian malam hari ini membaca rotib sebagaimana biasa untuk mendapatkan barokah dari sang pendiri yaitu Habib Aqil bin Salim Al-Attas. Al-Fatiha Rasulullah wa Habib Nasyafi'in Bismillahirrahmanirrahim. Khususan Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih, ultuf bina. Ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih, ultuf bina. Ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqi ultuf bina. Ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal. Innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal. Innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal. Innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah indal maut.
غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأدوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم وإذا وفانا على ملتهم وينشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية الفاتحة أثابكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ودم الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أثابكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب راتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله وبارد ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن أكل العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح الحبيب عبد الله وحبيب صالح وعبد الرحمن وحبيب صالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم بالحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أثابكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ودم الحقوق علينا عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات آل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أثابكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بالقبول وتمام كل سول والمأمون والصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع الفهم والعافية وعلى نيته أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أثابكم الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستعفذك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك وحراستك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ومرض شديد وذي عين وذي حقد وذي نميمة وذي سوء ظن وذي سوء كلام وذي سوء نظر وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والأقوال والعيال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, para hadirin wal hadirat, para sesepuh yang kami muliakan, wabil khusus segenap takmir Musholla Al-Huda Tegalsari yang kami hormati, juga para guru kita, para sesepuh kita, Ustaz Muhammad Nadim, juga Kiai Al-Mukarram Kiai Ahmad Ghazali, juga Sayyidul Walid Al-Hajj Abdullah Aslam. Semoga para orang tua kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Para bapak hadirin yang kami muliakan wal hadirat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Dalu menika kula kali panjenengan sedaya tasih diparingi gampang angsalipun berangkat bidal menuju tempat thalabul ilm, majelis ilmu, majelis zikir ingkang diwastani kebun surganya Allah yang ada di dunia, dengan harapan semoga besok kita berkumpul bersama di taman surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah senasa kawontenan diguyur rahmat hujan dari Allah, kita masih tetap istiqomah hadir di majelis taklim. Ngapunten teng pintu masuk jangan ditutup. Masuk sekali atau majuan? Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia saat ini, apalagi kelak di akhirat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh takmir musalla Al-Huda yang berkesempatan pengajian pada malam hari ini, juga masyarakat di sekitar musalla Al-Huda ini, semua pihak yang turut membantu demi terselenggaranya dan suksesnya pengajian pada malam hari ini. Teriring doa semoga amal baik dari keluarga-keluarga yang baik ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, mari kita awali pengajian dengan tawassul, dengan harapan Allah menyambungkan niat kita dengan niat pendiri majelis ini, yaitu guru kita Al-Habib Agil bin Salim Al-Attas, dan juga niat para orang-orang saleh ketika mengadakan atau menghadiri majelis ilmu. Semoga niat kita yang mungkin kurang bersih, kurang tepat, kurang ikhlas, semoga berkat disambungnya niat kita kepada para salafus salihin, niat kita menjadi niat yang barakah dan mendapat ridha dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi bi anna Allah ya'li darajatin fil jannah ya'funa bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atin fid din wa dunya wal akhirah, thumma ila arwahil awliya wa syuhada wa salihin wa la'immatir rasyidin, thumma ila arwah walidina wa masyayikhina wa muallimina wa dhabil huquqi alaina ajma'in, thumma ila arwah amwat ahli hadhihi al-baldah أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة بنية القبول وتمام كل سلب وحصول المأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة على ما نوى أسلافنا الصالحون وعلى ما نوى مؤسس هذا المجلس. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم من خيرات الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga kesemuanya segera diberi kesembuhan oleh Allah. Khusus tumateng Kiai Ali Mahsun. Ali Mahsun, juga saudara kita Bang Sehan Al-Kaf yang baru selesai operasi. Semoga saudara kita yang lainnya yang sakit, semoga kesemuanya segera diberi kesembuhan oleh Allah. Dan kita juga baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang dirundung masalah kesulitan dan kerewetan, semoga kesemuanya segera diberi jalan keluar oleh Allah. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga kesemuanya diberi kemudahan oleh Allah.
diberi ilmu yang barokah, manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Ala hadhihi niyyah lahumul Fatihah. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk para sesepuh, para leluhur, semua ahli kubur lingkungan Mushola Al-Huda, di antaranya Mbah Saridho sekalian, Mbah Natu sekalian, Mbah Samsuri sekalian, Bapak Wakiran, Ibu Marsini, Ibu Ani binti Pak Wakiran, Bapak Kasmiran, Bapak Abdul Ghafur Manikam, semua ilaru Bapak Haji Sukadi. Semoga para almarhum, para sesepuh, para leluhur dari lingkungan Mushola Al-Huda Tegalsari diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, mendapatkan nikmat dalam kuburnya. Annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah. Lahumul Fatihah. Selanjutnya kita baca salawat 10 kali yang diimami oleh Ustaz Ahmad Hafi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله الحمد لله. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Iman Rabu udah hadir ya. Baik para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, di kebau bola suwun sambutan saking takmir mushola betul bisa gitu. Ya. Baik para bapak, para ibu, di pintu jangan ditutup. Majuan masuk ke musolanya atau majuan. Lah, jadi nggak ada di maju. Lah, bisa nanti diisi terus yang musola. Baik, alhamdulillah kita semua berada di bulan Sya'ban ya. Kemarin melewati Rajab, Sya'ban, Ramadan. Begitu banyak keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ini. Keistimewaan atau fadail afdoliyahnya 10 hari pertama itu ada di bulan Rajab, awal Rajab. Kalau 10 hari pertengahan yang kedua itu ada di bulan Sya'ban. Kemudian 10 hari terakhir ada di bulan Ramadan. Artinya jumlah hari atau tanggal dari 1 sampai 10 ini ada waktu-waktu yang sangat istimewa yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian 10 hari yang kedua ada di bulan Sya'ban terletak pada malam nisfu Sya'bannya. Kemudian 10 hari terakhir 10 hari yang ketiga, 10 hari terakhir di bulan Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Baik, itu semua merupakan afdoliyah, keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Baik, dalam bulan Rajab ada satu peristiwa istimewa yang satu malam ini diperuntukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu malam Isra dan Mi'raj. Oleh-olehnya apa dari peristiwa itu? Salat. Bapak rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kami jelaskan pada malam Selasa yang lalu, bahwa kita pun sebenarnya
dicangking sama Rasulullah ini Mi'raj. Dengan sababiah peristiwa Isra Mi'raj dan perintah sholat, kita pun ruh kita, hati kita, pikiran kita bisa Mi'raj melalui sholat, menghadap kepada Allah. Makanya sholat dianjurkan, badan kita sholat, pikiran kita dan hati kita juga fokus dengan sholat. Dan kita juga diabadikan dalam bacaan sholat kita tahiyat akhir. Peristiwa Mi'rajnya Rasulullah pun diabadikan di dalam sholat kita. Kan at-tahiyat yang akhir atau yang awal, kita kan membaca tahiyat kan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini adalah satu bentuk rasa syukurnya Rasulullah kepada Allah ketika dimi'rajkan dan sudah berada di Sidratul Muntaha, yang tempat itu hanya dikhususkan oleh Allah untuk Nabi. Bahkan malaikat Jibril pun tidak diperkenankan dan tidak diizinkan untuk mengikuti masuk dalam ruang itu. Penghormatan Rasulullah kepada Allah, sanjungan Rasulullah kepada Allah diabadikan dalam bacaan tahiyat. Kemudian Allah memberikan predikat kepada Nabi Muhammad adalah Habibullah, satu-satunya Nabi yang mendapat gelar Habibullah, orang yang sangat dicintai atau kekasih Allah, melebihi dari nabi-nabi yang lain. Itu pun Allah memberikan juga satu tarbiyah, pendidikan bagaimana kita menghormati Nabi. Lanjutan bacaan tahiyat kita apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Didikan dari Allah, pelajaran bagi kita bahwa kita ketika menyebut Nabi tidak jambal, tidak menyebut nama dengan tanpa ada embel-embel sebutan. Dalam ini assalamu alayka ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini dari tawaduknya Rasulullah dan sayangnya Rasulullah kepada kita, sehingga kalimat ini assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Orang-orang yang soleh pun mendapat keselamatan, mendapat rahmat berkat dari tawaduknya Rasulullah dan sayangnya Rasulullah kepada kita. Nah, hadirin rahimakumullah, ketika kita semua beriman kepada Allah, kepada Nabi, iya. Kita bersolawat, iya. Kita ngaji Quran, iya. Kita ikut Rasulullah, iya. Kesemuanya itu ada dalam sholat. Surat Al-Fatihah bagian dari Al-Quran. Kita juga dianjurkan di luar sholat untuk mengaji atau membaca Al-Quran. Sholat juga membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah. Kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Rasulullah. Dalam sholat ada solawat. Kita juga dianjurkan untuk beristighfar. Dalam sholat ada bacaan istighfar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Juga plus doa. Kebutuhan dunia akhirat ada dicakup semua dalam doa antara kedua sujud, duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Oleh karenanya sangat istimewa para bapak, para ibu, ibadah sholat ini. Salah satu bentuk ibadah yang sempurna, yang di situ penuh dengan ketawaduan kita kepada Allah, dembe-dembenya hati kita kepada Allah. Dan juga sholat yang benar, sholat yang istilahnya betul-betul khusyuk keluar dari hati, akan mensucikan, membersihkan kotoran-kotoran hati kita. Di samping sudah barang tentu dosa-dosa itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu sangat istimewanya sholat.
yang Allah berikan melalui Rasulullah untuk kita semua. Baik, hadirin wal hadirat, itu sedikit tentang bab sholat. Malam hari ini kami akan, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di Tutul Utara, insya Allah saya akan menerjemahkan bacaan, salah satu bacaan dari Ratib Al-Atas yang kita baca tadi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Satu kalimat yang seharusnya para bapak, para ibu, ini sering kita baca walaupun di dalam keadaan kita jalan, kita kerja, kita nganggur, kita diem, banyak-banyak baca wirid selain istighfar, sholawat. Ini Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Salah satu di antaranya fadilahnya, kita semua panjenengan kula kali jenengan sedaya niki sudah disediakan gudang oleh Allah di akhirat, di surga. Gudang apa? Gudang keutamaan, gudang fadilah. Isinya untuk kunuzun min kunuzillah, gudang penyimpanan. Ini jangan sampai kosong. Isinya apa? Untuk mengisi gudang itu, mengisi ruangan itu, perbanyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Ketinggalan sepele, alam gur kadar maca ngono to. Tapi mari kita pelajari maknanya lebih dalam lagi. La haula, tidak ada daya, tidak mampu apa-apa. Kita ini sebenarnya tidak mampu apa-apa. Manusia ini sebenarnya tidak berkemampuan apapun kalau tidak ada izin dari Allah. Nah, dari sering banyaknya kita membaca la haula wala quwata illa billah il aliyil adzim, di sini mengandung makna at-tafwid, pasrah kepada Allah. Artinya apa? Di sini menurunkan sifat kesombongan seorang hamba. Di samping dia ikhtiar tetap, usaha ia tetap, tapi bukan mengandalkan ikhtiarnya, bukan mengandalkan kekuatannya, bukan mengandalkan kepintarannya, tetapi semata-mata semua pemberian dari Allah. Sehingga kalau dia diberi kepintaran, diberi kekuatan, diberi materi, kecukupan dan sebagainya, dia akan mengembalikan ke semuanya. Hada min fadli rabbi, ini fadilah dari Allah, ini kasih sayang Allah kepada aku, ini rizki dari Allah, ini semua pemberian dari Allah. Liyabluwani aashkuru am akfur. Jadi apapun Mbak, kesehatan apa itu sebenarnya ujian. Ujiannya apa? Bersyukur atau tidak. Lebih dalam lagi fadilahnya la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim ini bisa membersihkan hati kita dari iri, dengki, hasud. Kalau ada saudara atau teman sukses, kadang kan kita iri ya, kok gak aku sing iso koyo ngono ya, kan begitu. Bisikan-bisikan setan merusak hati kita. Tapi ketika kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim dengan sepenuh hati, berarti kita menyadari kita ini tidak berkemampuan apa-apa kalau tidak diberi oleh Allah. La haula. Al-haul itu usaha, upaya, rekodoyo. La harakata wala istita'ah, tidak ada kemampuan apapun, tidak bisa bergerak illa bimasyiatillah, kecuali memang itu sudah diizinkan oleh Allah. La haula fi daf'i syarrin, dalam makna yang lain, kita tidak mampu menolak bahaya.
Oh, tidak mungkin kalau saya kena bahaya, tidak mungkin. Ngapunten Pak, sonten wau kata saya wonten musibah gitu teng langsatan ya. Seandainya itu menimpa kita, kita bisa berbuat apa, Pak? Angin puting beliung kayak gitu. Napa kap niki amblas. La haula fi daf'i syarrin wala quwata fi tahsili khairin. Tidak juga kita mampu untuk berbuat baik. Ngapunten Pak, kita kalau tidak diizinkan oleh Allah berangkat ke sini, tidak nyampe Pak. Berapa banyak orang yang tidak berhalangan sakit ataupun apapun, tidak ada apa-apa, kemudian berangkat, tidak nyampe. Dalam makna lain, la haula an maksiatillah illa bi ismatih. Kita bisa selamat dari maksiat karena memang Allah menjaga kita, Pak. Bukan berarti, aku ki maksiat gak dijaga oleh Allah, tidak. Artinya kita tidak mampu menahan diri untuk melakukan satu kesalahan kalau tidak ada penjagaan dan pertolongan dari Allah. Begitu juga kita tidak mampu melakukan taat, kebaikan kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah. Para bapak, para ibu rahimakumullah, maknanya pun kesimpulannya, semua kebaikan yang kita lakukan mutlak pemberian izin kekuatan dari Allah. Kita bisa menghindari kesalahan, perbuatan dosa dan sebagainya, juga penjagaan dari Allah. Jangan sampai kita melakukan satu kesalahan atau dosa. Sebab dalam di hati kita ada dua daya tarik. Daya tarik kebaikan, daya tarik kejelekan, daya tarik syaitaniyah, dan juga daya tarik rahmaniyah atau ilahiyah, dalam artian kebaikan. Ketika kita mampu menghindari satu dosa, satu kesalahan, semata-mata Allah memang sayang kepada kita dan kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bala atau musibah yang lainnya, semua adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya monggo di samping bulan Sya'ban ini membaca sholawat, anjurannya kalau Rajab istighfar, kalau Sya'ban dianjurkan membaca sholawat. Kalau di Ramadan anjuran banyak membaca Al-Quran. Bukan berarti di bulan di waktu yang lain tidak baca Quran, sholawat dan istighfar, tidak. Tetapi itu hanya merupakan satu rangsangan, satu afdholiyah. Istighfar yang kita baca di bulan Rajab lebih diperhatikan lagi fadhailnya. Sholawat dalam bulan Sya'ban juga lebih mantap lagi di hati kita. Juga bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, beda rasa nikmatnya ngaji di Ramadan dengan di luar Ramadan, beda Pak. Jenengan raosaken piyambak makin darusan teng musala, napa teng masjid, napa teng pundi, atau kita terus di rumah, beda rasanya ngaji di dalam bulan Ramadan, membaca Al-Quran di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Semoga doa yang selalu kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, ya Allah berkailah umur kita, umur kami dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami bertemu dengan bulan Ramadan, dan berilah kami kekuatan, pertolongan untuk menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan. Semoga kita semua sampai ke dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, itu yang sedikit dari kami. Untuk selanjutnya mau'izah hasanah akan disampaikan oleh Syedil Walid Al-Haj Abdullah Aslam, falyatafadhalu. Ya Imat tahu? Betul nggih? Ya. Bisa. Masalah itu siapa? Apa salah? Ini susah kan? Ada apa? Dua-dua. Ya, dunia berkesan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani, amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam majelis yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada kampung akhirat, mengingatkan kita bahwa kita butuh Allah. Semoga perkumpulan kita ini mendapat rahmat. Kita berangkat banyak membawa dosa, pulang dari majelis ini semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Kepada segenap takmir musalla Al-Huda kami sampaikan terima kasih. Semoga jerih payahnya di dalam membangun musalla ini dan di dalam meramaikan dengan ibadah, mudah-mudahan kesemuanya diterima oleh Allah. Utamanya juga yang mewakafkan tanahnya, yang menyumbang bangunannya, mudah-mudahan semuanya berbalas pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Para bapak, ibu, segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah ada di pertengahan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kita banyak berbicara tentang Sya'ban, ma huwa Sya'ban. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berada di nisfu Sya'ban dan di bulan Sya'ban? Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wa ma ra'aituhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Jadi kata Ibunda Aisyah, saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa seperti di bulan Sya'ban. Dan ahabbus syuhur, bulan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan puasa adalah di bulan Sya'ban. Lalu apa yang terjadi ketika kita berada di nisfu Sya'ban? Nah, di sini
Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sultanul aulia, beliau mengatakan Lailatul Nisfi min Sya'ban ia afdalul layali ba'da Lailatul Qadri. Malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang utama setelah malam Lailatul Qadar. Apa yang terjadi ketika malam nisfu Sya'ban? Idza kana Lailatul Nisfi min Sya'ban nasakhal malaku man yamutu min Sya'ban ila Sya'ban. Wa anna rajula la yadhlimu wa yafjiru wa yankihu niswana wa qad nusikha ismuhu minal ahya ilal amwat. Wa ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdal minha. Yanzilullahu ta'ala ila sama'id dunya fayaghfiru likulli ahadin illa limusyrikin aw musyahilin aw qati'u rahimin. Nah, ini apa yang terjadi di bulan Sya'ban ketika masuk malam nisfu Sya'ban. Itu malaikat diperintah oleh Allah untuk mencatat orang yang akan meninggal dari nisfu Sya'ban sekarang sampai nisfu Sya'ban tahun depan. Jadi siapa yang akan meninggal di dalam tahun itu sudah dicatat oleh malaikat. Bahkan dikatakan mereka yang sudah tercatat itu ada yang masih lupa kepada Allah, masih banyak melakukan maksiat, masih banyak yang tidak sholat, masih banyak yang tidak mau kenal dengan Allah. Bahkan ada juga orang yang masih melakukan pernikahan, tapi namanya sudah dicatat oleh malaikat, dia akan dipindah dari penduduk dunia menjadi penduduk alam barzah. Artinya dia akan meninggal di tahun itu. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, dan di dalam malam Lailatul Nisfi Sya'ban ini dikatakan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Humairah, ama ta'lamina anna hadhihi Lailatul Nisfi min Sya'ban?" Ini baginda Nabi berkata kepada istri beliau, yaitu ibunda Aisyah. Dia bilang, "Ya Aisyah, apakah kau tidak tahu bahwa malam hari ini adalah malam nisfu Sya'ban? Di dalam malam nisfu Sya'ban ini, inna lillahi fi hadhihi lailati utaqa'a minan nar biqadri sya'ri ghanami kalbin." Di dalam malam nisfu Sya'ban ini Allah subhanahu wa ta'ala memerdekakan hambanya dari siksa neraka sebanyak bulu kambingnya kabilah Kalb. Jadi di zaman dahulu ada satu kabilah namanya kabilah Kalbin, yang mana mereka banyak mempunyai kambing. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa di malam nisfu Sya'ban Allah memerdekakan hambanya dari neraka sebanyak bulunya kambingnya Bani Kalb tadi. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, apakah semua orang mendapatkan? Nah, ini yang perlu kita pahami. Ada beberapa orang
yang ketika Allah memerdekakan orang ini tidak ketuman. Siapa mereka? Yang pertama, al-israku billah, orang yang menyekutukan Allah, orang yang musyrik. Yang kedua, musyahilin, orang yang suka tukar patu, orang yang suka bermusuhan. Kadang-kadang saudara kandung enggak akor, bahkan kadang-kadang dak nyopo sampai tahunan. Biasanya kalau yang rotok wangkot itu masih kak ngomong bekon, aku kak paten, biasanya suka ngomong gitu. Nah, ini orang yang mempunyai sifat seperti ini tidak ketuman ketika Allah memberikan rahmat tersebut, ketika Allah memerdekakan hambanya dari siksa neraka. Selanjutnya yang ketiga, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Orang yang memutuskan tali persaudaraan, enggak mau akor, baik dengan saudara maupun dengan tetangga. Bahkan dikatakan seorang muslim tidak halal kalau dia sampai tidak nyompo dengan saudaranya 3 hari saja. Terus yang selanjutnya, yang keempat adalah aqul walidain, anak yang durhaka kepada ayah dan ibunya, anak yang berani kepada orang tuanya. Insya Allah di Tegalsari tidak ada. Sekarang tidak tahu kalau di hari-hari biasanya. Tapi kalau ada anak yang berani kepada orang tua, orang tuanya masih hidup, tolong sadar, segera minta maaf. Karena ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya, maka di saat itu Allah murka kepada anak tersebut. Ketika seorang anak mendapat ridho karena bakti kepada ayah dan ibunya, di saat itu anak itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, kadang-kadang banyak, mungkin karena tidak belajar agama, tidak banyak duduk di majelis-majelis seperti ini, kadang-kadang ada anak yang lebih santun, lebih sopan kepada kawannya daripada kepada ayah dan ibunya. Nah, ini sangat tidak terpuji. Bagaimanapun keadaan seorang anak, tetap dia harus memuliakan ayah dan ibunya. Apalagi ayah dan ibunya benar, salah sekalipun. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu ketika ada seorang sahabat yang mengadukan soal ibunya kepada Rasulullah karena dia kena kafirah, apa katanya Rasulullah? Wasahibhuma fid dunya makrufah. Tetap pergaulilah ibumu ketika di dunia dengan baik, walaupun dia kafirah, apalagi muslimah. Bagaimana kalau seandainya ketika ayah dan ibu masih hidup, saya suka bandel, suka bikin ayah dan ibu susah, suka bikin ayah dan ibu marah, suka bikin ayah dan ibu menangis karena ulah saya. Ketika orang tua saya telah meninggal, saya merasa getun, merasa menyesal.
Apakah masih ada kesempatan untuk anak tersebut untuk bakti kepada ayah dan ibunya? Masih ada. Kesempatan hubungan antara orang hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia, apalagi antara anak dan orang tua, tidak pernah diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang anak yang menyesali perbuatannya karena pernah durhaka kepada ayah dan ibunya, maka kalau dia ingin supaya apa yang ia lakukan tadi terhapus ketika dia kembali kepada Allah besok, maka syaratnya si anak tadi harus merubah tingkah lakunya. Harus menjadi anak yang baik, yang tekun beribadah, dan setiap saat dia mendoakan ayah dan ibunya. Apabila seorang anak selalu mendoakan ayah dan ibunya, dia menyesali perbuatan-perbuatannya yang lalu, maka catatan yang tadinya dia termasuk anak yang durhaka dihapus oleh Allah, diganti menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan ibunya. Jadi mari kita ini semua, tidak ada yang tidak punya orang tua. Apakah orang tua kita masih hidup atau sudah pulang ke rahmatullah? Tapi yang namanya ayah dan ibu tidak ada mantannya. Kalau kepala desa berhenti mantan kepala desa. Bahkan presiden sekalipun kalau sudah berhenti mantan presiden. Tapi jangan ada di antara kita ketika ayah dan ibu kita meninggal, kita mau katakan itu mantan orang tua saya. Bahkan sampai di pengadilan Allah besok, ketika nama kita disebut, maka dipanggil siapa anaknya siapa, si fulan bin fulan. Apalagi di bulan yang sangat baik ini, di bulan Sya'ban ini yang sebentar lagi kita masuk Ramadan, mari kita perbaiki hati kita, perbaiki tingkah laku kita, tingkatkan amal ibadah kita. Mari jangan ada yang satru dengan saudaranya. Jangan ada anak yang berani kepada orang tuanya. Coba bayangkan, kita ini sekarang menjadi manusia yang bisa berbuat apa saja karena kita diberi sehat, diberi umur, sudah menjadi dewasa. Tapi kita lahir dalam keadaan bagaimana? Siapa yang membesarkan kita? Siapa yang beri makan kita? Siapa yang memberikan pakaian kita? Siapa yang mengasihani kita? Adalah ayah dan ibu. Pantaskah seorang anak lalu durhaka kepada ayah dan ibunya? Atau setelah orang tuanya meninggal dia lupakan begitu saja? Biasanya kalau kita ke paten, tahlil seminggu. Selesai tahlil seminggu berhenti, selamatan 40 hari. Selesai setelah 40 hari 100 hari. Setelah 100 hari pendak sepisan, begitu ya. Setelah itu baru nyewu. Pendak kedua, pendak ketiga, lalu nyewu yang ketiga. Nah, setelah itu terus lupa sama sekali. Loh, apa yang diharap oleh ayah dan ibu kita membesarkan kita? Kalau seandainya kita tidak mau sadar, tanya kepada diri kita. Kita ini akan tetap hidup atau juga akan mati? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan mati. Kalau
kita sudah mati, sudah berada di alam barzah, yang tadinya rumah kita besar, yang kita tempati sempit sekali. Kalau saat ini di rumah kita ada listrik yang terang benderang, kuburan itu gelap. Kalau di rumah kita ada anak, ada keluarga dan lain sebagainya, di dalam kubur kita sendirian. Kalau saat ini kita bisa pakai pakaian yang baik, dari hasil kerja keras kita, kadang-kadang kita bekerja sampai meninggalkan sholat, yang kita dapatkan, walaupun kita menjadi orang yang punya kekayaan triliunan, tidak ada yang dibawa. Yang dibawa hanya kain kafan. Yang dibawa cuma kain kafan. Itulah hasil jerih payah kita yang kita bawa ke alam kubur. Para bapak, ibu, segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, marilah setiap saat ketika kita berdoa, mengharap ini dan itu, mohon ini dan itu kepada Allah, jangan lupakan doakan ayah dan ibu kita. Adakan satu amaliyah yang istiqamah. Paling tidak kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, paling tidak 100 kali. Dengan hati ketika kita menyebut wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, hadirkan wajah ayah dan ibu kita di hati kita. Kalau perlu di waktu kita duduk tengah malam membaca itu, alirkan air mata karena kita rahmah mengharap Allah mengampuni ayah dan ibu kita. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, jadi anak yang durhaka tidak akan dibebaskan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam malam nisfu Sya'ban. Selanjutnya yang kelima adalah sahir. Orang yang mempunyai ilmu sihir. Ini adalah termasuk dosa besar. Terus yang selanjutnya, orang yang bughdus sahabah, membenci sahabat Rasulullah. Apakah ada? Nah, sekarang hati-hati. Apalagi di saat sekarang ini banyak faham-faham yang ditawarkan seakan-akan itu kecap nomor 1, tapi sebenarnya isinya racun yang mematikan. Sekarang ini banyak faham-faham yang menyimpang. Maka saya mengharap mari kita pegang teguh akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Mari kita pegang teguh dalam ilmu fikih yang kita amalkan setiap hari adalah di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sebab sekarang ini banyak faham. Ada yang mengatakan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Siti Aisyah, sahabat Utsman kafir. Bahkan ada yang sampai teguh. Dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia teguh mengatakan ayah bunda Rasulullah di neraka. Hati-hati. Ada yang mengatakan lagi antara orang hidup dan mati, kalau sudah mati putus hubungan. Siapa bilang? Satu contoh, sholat mayit. Kalau antara orang hidup dan orang mati sudah putus hubungannya, tidak ada sholat mayit.
Yang disolati orang yang sudah yang nyolati siapa? Orang yang hidup. Nah, ini satu bukti nyata bahwa antara orang hidup dan orang, selagi dia seiman, satu akidah, maka hubungan tetap berlanjut. Makanya di khutbah Jumat itu ada Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Juga yang tidak akan mendapatkan rahmah az-zani, orang yang suka melakukan perzinahan, artinya berhubungan di luar perkawinan, di luar pernikahan. Terus juga yang tidak akan mendapatkan juga syaribul khamri, orang yang suka minum minuman keras, suka mabuk-mabukan. Ketahuilah bahwa minuman keras adalah ummul khaba'ith, ratunya dosa. Karena apa? Dengan mabuk manusia bisa melakukan apa saja dari pelanggaran. Makanya jaga anak-anak kita jangan sampai kenal dengan minuman keras. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya apa yang kita lakukan ketika kita sampai ke dalam waktu nisfu Sya'ban? Di sini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana lailatin nisfi min Sya'ban faqumu lailataha." Ketika berada di malam nisfu Sya'ban, faqumu lailataha. Maksudnya makmurkan malam nisfu Sya'ban itu dengan ibadah kepada Allah. Lalu apa? Wasumu yaumaha, berpuasalah di hari paginya. Jadi tanggal 15, malam 15-nya kita disuruh makmurkan malam nisfu Sya'ban itu dengan ibadah. Nah, di sini ulama memberikan satu manfaat bahwa yang dimaksud dengan faqumu lailataha ini juga dikatakan kita disuruh sholat. Apakah sholat nisfu Sya'ban? Bukan. Sholatnya adalah sholat awwabin. Nah, bagaimana cara salafus soleh kalau berada di nisfu Sya'ban? Nah, ini biasanya kita kan setelah sholat maghrib duduk baca Fatihah, Yasin 3 kali, doakan begitu. Nah, ini kalau salafus soleh lain caranya. Bagaimana? Pertama, sholat awwab, setelah sholat maghrib, sholat awwabin 2 rakaat, baru baca Yasin dengan niat yang pertama. Setelah selesai, sholat lagi 2 rakaat, lalu baca Yasin dengan niat yang kedua. Lalu terakhir, sholat lagi 2 rakaat, lalu baca Yasin dengan niat yang ketiga. Jadi 6 rakaat. Ini kalau mau dikerjakan silahkan. Cara salafus soleh begitu caranya. Para bapak, ibu, segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
idza kana lailatin nisfi min Sya'ban faqumu lailataha wa sumu yaumaha. Apabila datang malam nisfu Sya'ban, makmurkan malamnya dengan ibadah, puasalah di siang harinya. Fa innallaha ta'ala yaqul, karena di waktu itu Allah berfirman, ala mustaghfirun fa'aghfirulahu. Adakah dari hambaku yang mohon ampun kepadaku, akan aku ampuni, katanya Allah. Ala mustarzikun fa'arzuqahu. Apakah ada yang meminta rizki, akan aku beri rizki, katanya Allah. Ala sa'ilun fa'u'tiyahu. Apakah ada yang mempunyai permintaan-permintaan, akan aku beri. Hal seperti itu Allah tunggu sampai dengan terbitnya fajar sidik. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi di dalam malam nisfu Sya'ban itu sholatnya bukan sholat nisfu Sya'ban ya, sholat awwabin. Nah, usolli sunnatan awwabin rok'atain lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa bahasa Arab, di hati niat pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Madura boleh. Di dalam hati, tapi jangan kalau pada saat itu tidak boleh. Kalau salat yang lain boleh, mau salat mutlak, mau salat hajat. Apalagi kalau bisa dilakukan salat tasbih, itu lebih utama. Salat tasbih ini dapat menghapus dosa yang sengaja, yang tidak, yang besar, yang kecil, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok abote sebetulnya segala sesuatu kalau cuma kita bayangkan memang seakan-akan berat. Tapi kalau sudah kita coba untuk melakukan, pertama memang rotok-rotok. Tapi kalau sudah terbiasa, maka akan dirasakan nikmat. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan anna lailatan nisfi min Sya'ban tukaffiru dzunuba sanati. Malam nisfu Sya'ban kalau kita makmurkan dengan ibadah kepada Allah, itu menghapus dosa selama setahun. Walailatal Jum'ah tukaffiru dzunubal usbu. Malam Jumat itu menghapus dosa seminggu. Walailatul Qadri tukaffiru dzunubal umri. Tapi malam Lailatul Qadar adalah menghapus dosa seumur hidup. Dikatakan man qama Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini ada beberapa malam yang perlu kita ambil perhatian, kita makmurkan dengan ibadah. Baginda Nabi bersabda, man ahyal layaliyal khamsah, barang siapa yang menghidupkan 5 malam, wajabat lahul jannah, maka Allah berjanji akan memasukkan orang tersebut ke dalam syurganya. Yang pertama, Lailatul Tarwiyah. Malam Tarwiyah ini tanggal berapa? 8 Zulhijjah. Lalu yang kedua, Walailatul Arafah. Malam
Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Bahkan di siang harinya kita disunahkan untuk berpuasa. Puasa Arafah itu juga menghapus dosa sanatain, dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Walailatun Nahri, malam Idul Adha. Jadi kalau malam rioyo jangan cuma kasetnya yang takbir. Nah, sedangkan kita jagongan, nah ini enggak tepat. Yang disuruh takbir itu kita, bukan kaset, bukan HP. Nah, sekarang kadang-kadang kita diam diwakilkan ke HP. Yang dapat ganjaran HP ini. Lah kita ngupload, lah ini tidak benar. Terus walailatul fitri, malam Idul Fitri ini juga, tapi kita biasanya disibukkan dengan cari baju anyar. Lalu wan nisfu min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Jadi mari para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita masih diberi panjang umur oleh Allah sampai kepada nisfu Sya'ban yang akan datang, maka mari kita di malam harinya kita adakan bacaan seperti biasa surat Yasin 3 kali, dan usahakan besok harinya puasa. Sebetulnya ada tapi sudah lewat. Malam Isra Mi'raj itu kalau kita mau berpuasa di siang harinya tanggal 27 Rajab, sudah pernah saya sampaikan pada malam Selasa yang lalu bahwa itu pahalanya sama dengan orang puasa selama 60 bulan. Berapa tahun? Puasa 1 hari di tanggal 27 Rajab itu pahalanya sama dengan orang puasa 60 bulan, berarti 5 tahun. Oh mosok wong cuma poso sedino kok dikai kok sakmono akeh ganjaran. Lu sampai lupa di Lailatul Qadar itu cuma berapa? Waktunya singkat, tapi khairun min alfi syahrin, lebih bagus dari 1000 bulan. Al-Quran lo sampean ngelayat itu loh, ada kifayah sampean ngelayat sampai disolati, sampai berangkat ke kubur, sampai selesai di kubur, itu dapat 2 qirot. Sahabat tanya, 1 qirot itu berapa ya Rasulullah? Seperti gunung Uhud. Lo sampean mau percaya sama Pak D, Pak Le, apa percaya sama Rasulullah? Apa percaya kepada Al-Quran? Itu yang wajib kita yakini. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita boleh puasa di dalam tanggal 1 sampai nisfu Sya'ban. Berapa hari? 15 hari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban tanggal 16 sampai berikutnya jangan puasa, katanya Rasulullah. Bahkan ada ulama yang menghukumi haram kalau kita puasa. Apa maksudnya? Litanzih, supaya kita tidak kehilangan semangat tenaga di waktu menghadapi Ramadan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus apa faedahnya kalau seandainya kita puasa di tanggal 15 Sya'ban itu? Nisfu Sya'ban malamnya kita ibadah, siangnya kita
puasa apa manfaatnya? Nah, di sini dikatakan bahwa bulan Sya'ban itu baina Rajab wa syahri Ramadan, ada di pertengahan antara Rajab sama Ramadan, dan kebanyakan manusia lalai. Kenapa Rasulullah berpuasa? Beliau mengatakan turfa'u fihi a'malul ibad, karena di nisfu Sya'ban itu diangkat amal setiap orang. Lalu apa kata Rasulullah? Fa uhibbu an la yurfa'a amali illa wa ana shaimun. Saya ingin ketika amal saya diangkat, dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa, katanya Rasulullah. Ini Rasulullah orang yang tidak punya sebaik-baik hamba Allah. Kalau kalian jenengan kinten-kinten kadah dosa napa mboten? Sing ngomong malah numpuk gak karuan. Jadi mari kesempatan kalau kita diberi hidup sampai tanggal 15 Sya'ban, usahakan malamnya dimakmurkan dengan ibadah dan siangnya puasa, cuma 1 hari. Tanggal 16 katanya Rasulullah, fala tasumu, jangan puasa. Apakah tidak boleh puasa? Boleh puasa. Siapa? Orang yang sudah rutin puasa Senin Kemis. Dia sudah sekian tahun mengamalkan puasa rutin Senin Kemis. Itu masih diizinkan untuk puasa walaupun sudah lewat nisfu Sya'ban. Atau orang yang punya utang puasa, punya utang puasa Roma, masih diperbolehkan untuk mengqadha. Atau orang yang punya nazar, atau orang yang untuk kafarah tebusan, itu diperbolehkan berpuasa walaupun sudah lewat nisfu Sya'ban. Kalau tidak usah. Itu menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Saat Allah menuangkan maghfirah, maka mari kita tanya, apa yang sudah kita perbuat bulan Rajab yang baru saja terlewat? Sudah kita manfaatkan atau kita buang begitu saja? Nah, ini perlu kita adakan satu koreksi. Sekarang masuk bulan Sya'ban, katanya Rasulullah, Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulanku. Karena apa? Di bulan Sya'ban ini turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Turunnya di bulan Sya'ban. Makanya dikatakan bulan ini adalah bulan sholawat. Perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Apa manfaatnya? Sangat besar sekali, sangat banyak. Insya Allah di lain waktu, kalau kita ditakdirkan bisa pengajian di sini lagi, kita akan jelaskan. Paling tidak, sholawat adalah satu wasilah untuk lebih cepat kita mendekatkan diri dengan kepada Allah lewat bacaan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tidak membaca sholawat. Sebab ayat ini perintah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Ini perintah amr, perintah dari Allah. Jadi kita harus usahakan. Berapa? Menurut ulama paling sedikit 300 sehari semalam. Ada yang mengatakan 700. Siapa orang yang istiqamah, dia bisa membaca sholawat 1000 dalam sehari semalam,
dikatakan ketika dia menghadapi sakaratil maut akan disambangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat bacaan sholawatnya, insya Allah dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya masih banyak yang perlu dijelaskan, tapi waktu juga yang membatasi kita. Kalau kita nonton sepak bola 1,5 jam buatan kerosok, tapi nek pengajian 1 jam niku pun geringgingen. Jadi untuk malam hari ini saya cukupi sekian. Kalau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin penyampaian saya kurang pas, maka dengan segala kehendak hati itulah kekurangan saya. Saya mohon agungnya maaf. Yang penting mari kita persiapkan, kita membaca doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballaghna Ramadan. Nah, kita niat ketika baca ayat doa ini, kita niat kalau kita dipanjangkan umur oleh Allah sampai Ramadan, badhe ngelampai poso. Kalau seandainya kita belum Ramadan, sudah meninggal, kita tetap mendapat pahala puasa 1 bulan penuh Ramadan karena sudah niat. Tapi nek maca doa tapi gak poso, itu muju-muju pangeran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya terserah ente. Nggak usah pintar ya. Nggak usah pintar. Iya. Hadirin wal hadirat, makatan kalau uraian tentang nisfu Sya'ban semoga menjadi nasihat atau arahan, bahkan mungkin ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup pengajian dengan membaca surat Al-Fatihah. Niat dalam hati kita masing-masing, kita baca Fatihah, kita niatkan untuk kedua orang tua kita yang sudah berada di alam barzakh. Semoga mereka, kedua orang tua kita ataupun salah satu dari keduanya, mendapatkan ampunan dari Allah, diberi nikmat dalam kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, dan dimasukkan ke dalam surga. Yang masih hidup, ayah ibu kita ataupun salah satu keduanya, kita minta kepada Allah, semoga kita mendapatkan ridhonya Allah sebab dari ridho kedua orang tua kita. Ala hadhihi niyyah lahumal Fatihah. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sudah lama berada di alam barzakh, namun dilupakan oleh anak cucunya, keturunannya. Semoga mereka juga mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat, dan dimasukkan ke dalam surga. Annallaha yatawasyahum birrahmah wal maghfirah wa yaskunuhumul jannah. Lahumul Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita, keluarga kita, anak cucu kita. Dengan perkembangan zaman seperti saat ini, semoga kita dan anak cucu kita selalu dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan dari dunia sampai akhirat,
Niatkan di hati kita masing-masing, semoga kesemuanya selalu dalam riayah penjagaan Allah. Yang belajar semoga diberi kemudahan oleh Allah baik dalam memahami pelajaran dan mendapatkan ilmu yang barakah manfaat. Ala hadhihi niyah, Al-Fatihah. Kita sebut asma Allah, kita panggil nama-nama Allah dengan tulus dari hati kita, dengan harapan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dalam diri kita masing-masing, dalam hati masing-masing apa hajat kita, baik hajat duniawiyah maupun hajat ukhrawiyah, semoga kesemuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqid, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afuwu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darru, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi,
Ya Badi' Ya Baqi Ya Warith Ya Rashid Ya Sabur Jalla Jalaluhu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin wal hadirat, selanjutnya pengumuman bahwa pengajian malam Selasa yang akan datang sebenarnya sudah ada tempat, namun kebetulan orangnya mendadak mau pergi ke Jakarta, jadi masih ragu antara iya dan tidak, ditakutkan akan pergi ke Jakarta, maka menunggu untuk diumumkan di jamaah tahlil atau di jamaah Jumat. Mungkin dari Bapak ada yang ingin berkesempatan bisa berhubungan dengan kami. Tinggal 2 kali ya. Untuk tanggal 6 akan datang, dan tanggal 13 Maret itu insya Allah penutupan majelis malam Selasa bertempat di Maktab. Tanggal 6-nya ini masih kosong. Tanggal 13 insya Allah kalau tidak ada halangan, mungkin ini masih belum ada kepastian, bukan rencana, memang sudah dihubungi, cuman belum ada jawaban yang pasti. Habib Ahmad Jindan Jakarta atau kakaknya Habib Jindan Jakarta, insya Allah. Atau juga Habib Ahmad Mustafa dari Jakarta, insya Allah. Cuman masih melihat jadwal, karena rihlah atau rute perjalanannya ke Jawa Timur ini yang masih perlu dipertimbangkan, sehingga kita berharap bisa malam Selasa bisa kebagian dalam jadwal rihlah itu. Kalau memang bisa lanjut ke Jawa Timur, maka malam Selasa minta untuk diberi jadwal di penutupan tanggal 13. Mohon doanya semoga bisa berhasil. Ya, saya rasa ini yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih kepada semua pihak, kepada para bapak, para ibu, masyarakat di sekitar mushola ini. Semoga kesemuanya berbalaskan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk diri kami akhiri, dan ini monggo hidangan disambi. Kalau berkatnya Pak Ulang, Pak niki hidangannya monggo disambi. Terima kasih. Walaupamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami maos doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Monggo katuran.